Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku, amin. Kemarin kita membahas tentang sifat jujur ya. Buka bukunya halaman 26. Sekarang kita membahas bagian B, yaitu amanah. Sifat amanah ini adalah sifat yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita ya. Nah, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita semenjak kecil apalagi sudah dewasa. Karena amanah inilah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulul ra'in mas'ul, kullu mar'in ra'isu wal kullu ra'isun mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipinta amanah atau pertanggungjawabannya. Contoh, seorang siswa, jadi kecil kita diamanahkan kalau seorang siswa ya rajin belajar, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua. Apabila diberi tugas PR oleh guru, dilaksanakan. Itulah salah satu sifat amanah. Semakin dewasa kita akan semakin bertambah amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya kalau udah besar kita akan punya anak, punya rumah, itu amanah juga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Sebagaimana Allah Nabi Adam, sebagaimana manusia diutus ke muka bumi, itu akan mendapatkan amanah, yaitu menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga kehidupan bumi ini dengan baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW sifat amanah ini sejak kecil, yaitu Rasulullah SAW pada usia 12 tahun. Di sini ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Sam. Beliau selalu bersikap amanah alias terpercaya.
dagangannya dititipkan padanya selalu dijaga. Mengingat sikap itu beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, artinya dapat dipercaya. Sikap amanah ini setelah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semenjak Rasulullah kecil. Dari kecil Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita sikap amanah ini, agar kita juga mencontoh dari kecil, membiasakan punya sifat amanah. Karena segala sesuatu juga harus dibentuk dari kecil. Kalau sudah besar susah sekali. Kebiasaan dari kecil itulah kebiasaan baik. Kebiasaan bersifat amanah dari kecil akan melekat ketika dewasa, sampai dewasa. Kalau dibiasain sifat-sifat baik dari kecil, maka ketika dewasa akan menjadi lebih indah, lebih mulia, dan lebih mudah bagi seseorang untuk mendapatkan atau menjadi pribadi atau menjadi orang-orang yang soleh. Karena kalau tidak dibiasakan dari kecil, kalau dari kecil biasanya suka bohong dulu. Kalau disuruh orang tua malah bohong, disuruh beli ke warung, kembaliannya agak dikembaliin lagi. Nah, sudah dewasanya pun kalau misalnya jadi pejabat, bisa aja dia jadi korupsi karena udah terbiasa dari kecil ya. Tapi kalau dia biasain, tertanam dalam hati, dalam jiwa dia sifat-sifat akhlakul karimah, maka ketika dewasa pun insya Allah, karena orang itu bisa dilihat dari hal terkecil. Kalau hal terkecil saja dia abaikan, apalagi yang besar. Kalau hal terkecil dia peduli, dia jujur dia amanah dengan hal terkecil, maka insya Allah dengan hal besar pun dia akan jujur dan amanah. Karena dan juga menanamkan jiwa yang jujur dan amanah ini bukan hanya melewati kebiasaan, tetapi juga harus tertanam nilai-nilai baik, nilai-nilai agama dalam hati seseorang tersebut, agar dia ketika berbuat jujur dan amanah ya bukan semata-mata karena kebiasaan dia yang selalu jujur dan amanah, tetapi di situ adalah unsur lain, yaitu unsur rasa ketakutannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa selalu dilihatnya oleh Allah dalam setiap perbuatannya. Maka itulah yang terpenting yang akan menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang jujur dan amanah. Karena tentu saja di sini adalah faktor kedekatan diri kepada Allah, pemahaman seseorang terhadap agama, dan keimanannya yang mantap, tentu saja, yang selalu merasakan kehadiran Tuhan di setiap perilakunya, atau selalu dia merasa selalu dilihat dalam setiap perbuatannya oleh Yang Maha Kuasa. Maka dia akan sulit untuk berbuat hal-hal yang tidak amanah. Dia akan selalu beramanah, dan amanah dia itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Mungkin ini saja untuk pertemuan ke-13 ini. Tugasnya kerjakan halaman 26, yaitu
jelaskan apa ciri-ciri siswa yang amanah, kemudian jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Itu saja. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.